Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal tutorial ketiga, chapter 5, time value of money dan discounted cash flow. Nah, untuk problem 1, diketahui bahwa percent value of following cash flow itu 6.550 dan didiskon 10% annually. What is value of missing cash flow X of the following table? Di sini kita tahu nih cash flow atau future value di periode 1 itu sebesar 1.600, periode 3 1.100, di periode 4 2.800, dan kita tahu percent value total dari semua hal ini itu 6.500. Nah, kita tulis. Dari sini kita bisa tahu, kita bisa ngitung percent value dari masing-masing periode itu dari rumus. Contohnya aja dari periode 1 itu kita bisa dapat nih dari B3 itu adalah cash flow which is future value, kita tahu kan nilainya, terus dibagi 1 plus rate-nya atau discount rate-nya itu sebesar 10%, jadi 1 plus atau 1,1 dipangkatin dengan T-nya atau periodnya 1. Kita dapat tuh 1.454 percent value di periode 1. Dan di periode 3 juga sama, dan periode 4 kita dapat 1.577 dan 1.912. Nah, dari sini kita jumlahin tuh present value sementaranya, kita bisa dapat 4.944. Nah, karena di awal kita tahu total semua percent value-nya itu sebesar 6.550, kita bisa dapat percent value di tabel X-nya ini bahwa sebesar 1.605,26 dari 6.550 dikurangi 4.944. Nah, dari sini karena kita pengen tahu cash flow dari periode kedua, which is itu adalah representasi dari future value, kita bisa dapat nilai cash flow kedua ini dari rumus percent value B7 kan, kita sudah dapat nilai percent value itu 1.605 dikali 1 ditambah R dipangkatin 2. Nah, kita bisa dapat future value atau cash flow di tabel 2 atau di kolom 2 ini sebesar 1.942. Nah, lanjut ke soal 2. Di soal 2, di sini ada investment banking company namanya itu Valak Investama Corp. Mereka menawarkan dua bentuk salary payment kepada kalian. Nah, di alternatif 1 kalian bakal dapat nih $95.000 per tahun untuk waktu 2 tahun. Atau kalian bakal dapat $70.000 per tahun dalam waktu juga 2 tahun plus bonus 45.000 ketika tanda tangan kontrak. Nah, if in the interest rate is 8% compounded monthly, which choice should you make? Dari sini kita tahu bahwa nilai interest rate-nya itu 8%. Nah, 8% sini adalah untuk compounded monthly. Compounding atau compounded itu apa sih sebenarnya? Compounding atau compounded itu adalah process of accumulating interest on investment over time to earn more investment kan. Nah, 8% di sini singkatnya itu kayak akumulasi interest selama setahun dalam bentuk bulan. Jadi kayak ini tuh udah bentuk annual, cuman dari nilai akumulasi per bulannya itu berapa gitu. Jadi dari sini kita pengen tahu nilai effective annual rate-nya itu berapa. Nah, makanya effective annual rate itu rumusnya kan 1 plus 8% dibagi month atau dibagi, maksudnya pernyataannya monthly, semi annual atau apa, 12. Nah, terus dipangkatin 12 dikurangi 1 kan. Dari sini kita dapat
annual effective rate per tahun itu 8,3%. Lanjut ke tahap selanjutnya, kita cari tahu nih alternatif satu, nilai present value-nya berapa sih. Dari soal kan kita tahu nih, kita itu bakal dapat nilai $95 sebagai future value kita kan di tahun pertama dan tahun kedua kan. Nah dari sini kita bisa ngitung present value-nya. Nah present value sendiri kan rumusnya kan future value dibagi 1 plus R dipangkatin sama T-nya. Nah, dari sini kita bisa dapat nih nilai present value-nya sebesar 87.719,34 untuk tahun pertama di alternatif 1. Nah, sedangkan di tahun kedua caranya juga sama. Kita bakal dapat nilai present value di tahun kedua itu sebesar 80.996,66. Nah, dari sini kita butuh total atau jumlah dari present value di selama alternatif 1 itu sebesar 168.715. Nah, di alternatif 2, nah karena kita bakal dapat uang atau kayak uang di muka ibaratnya kayak di beginningnya, kita bisa namain alternatif 2 itu sebagai annuity due. Berbeda kalau di alternatif 1 karena kita nggak ada beginning periodnya dan langsung ke ending di tahun pertama dan ending di tahun kedua, maka di sini namanya ordinary annuity. Gitu. Nah, di alternatif 2, karena kita bakal tahu bakal dapat future value, kan kita bakal dapat future value sebesar 45.000 di beginning atau di time period of zero. Dari sini kita tulis 45.000. Nah, untuk persen value-nya sendiri, ini sebenarnya kalau kita mau masukin rumus seperti ini, misalnya itu hasilnya bakal sama 45.000. Nah, makanya ini kayak langsung aja gitu. Nah, lanjut ke tahun pertama di alternatif 2, kita bisa bakal dapat nilai percent value di tahun pertama untuk alternatif 2 itu dengan cara yang sama di alternatif 1. Kita kan udah tahu nih, kita bakal dapat nilai future value atau gaji yang pernah kita dapat di tahun pertama itu sebesar 70.000 kan. Nah, kita langsung aja 70.000 dibagi 1 plus interestnya atau 8,3%-nya dipangkatin period satunya atau T satunya. Nah, dari sini kita bisa bakal dapat persen value di tahun pertama sebesar 64.635. Begitupun di tahun kedua, kita bakal dapat nilai 59.681. Nah, dari sini kita bisa totalin tuh nilai persen value di alternatif kedua sebesar 169,17. Karena pertanyaannya itu which choice should you make? Nah, dari sini kan kita bisa bandingin alternatif 1 dan 2 kan. Nah, dari kita sendiri harusnya bisa memilih alternatif 2 sebagai pilihan terbaik karena nilai percent value-nya itu lebih tinggi dibanding alternatif 1, which is bakal lebih profit di alternatif 2 ketimbang di alternatif 1. Gitu. Next, di problem 4. Nah, problem 4 dulu ya, karena problem 3 nanti tetap habis ini problem 4 terus problem 3. Di problem 4, di sini kan you are said to be achieving $20.000 per year for next 5 years kan. Nah, jadi di sini itu adalah future value yang bakal kalian dapat itu sebesar $20.000. Nah, 5 tahunnya itu adalah sebagai T, periodnya 9% dan lagi terusnya. What is the percent value if the payment in the form of ordinary annuity? Jadi kayak kita ingin tahu nih skema ordinary annuity-nya gimana. Terus kita juga ditanyain untuk skema di annuity due-nya itu gimana. Terus ditanya juga kayak which give the highest percent value and why.